Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi khairil umam, amma ba'd. Para pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa ini dengan sempurna. Para pemirsa, masih ada di antara umat Islam yang belum memahami apa-apa yang dapat membatalkan ibadah puasa. Pada saat ini saya akan menyampaikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang yang pertama adalah mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang saluran kencing, buang air kecil, dan yang kelima adalah saluran buang air besar atau dubur. Memasukkan sesuatu ke 5 lubang ini ada ketentuannya. Untuk lubang mulut, yang penting adalah tidak ditelan. Jadi kalau sesuatu itu ditelan ke mulut, maka akan membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa sesuatu yang ditelan itu tidak termasuk ludah. Ludah pun harus ludah sendiri, bukan ludah orang lain. Dan ludah itu masih murni, masih di dalam mulut. Jadi belum dicampur dengan sesuatu, juga masih di dalam mulut, itu tidak dikeluarkan dulu, dikumpulkan, baru diminum, bukan. Jadi saya ulangi, lubang yang pertama lubang mulut itu intinya adalah tidak ditelan. Kalau ditelan berarti membatalkan puasa. Kemudian lubang yang kedua adalah lubang hidung. Lubang hidung itu batasannya adalah ini. Ada yang keras di hidung ini. Kalau air itu masuk ke situ, itu akan terasa panas. Nah, ketika sesuatu itu sudah sampai ke yang keras ini, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian telinga, lubang telinga ini ketika jari kelingking ini dimasukkan, sebatas dimasukkan ini tidak bisa nembus lagi, maka sebatas itulah tidak batal. Jadi kalau lebih kecil lagi, contohnya cotton bud misalnya, dimasukkan ke hidung, ya dimasukkan ke telinga, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau sesuatu sudah melewati batas kelingking masuk ini ya, itu sudah membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, lubang saluran kencing atau kubul depan itu. Maaf, ini tidak saru ya, ini adalah ilmu yang harus saya sampaikan. Jadi ketika kita buang air kecil, kalau laki-laki tidak begitu masalah. Untuk perempuan ini kalau buang air kecil ya, kalau buang air kecil, maka untuk cebok supaya tidak membatalkan puasa ada caranya. Bagaimana caranya? Caranya untuk membersihkan kelamin atau vagina itu harus dengan ini, badan jari ya. Jadi tidak ditekuk, jari tidak ditekuk kemudian dimasukkan, tidak, tapi cukup badannya saja yang dalam ini ya, atau perutnya ini, perut jarinya ini ya, untuk membersihkannya seperti itu. Sama yang lubang belakang atau dubur juga begitu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ingin istinja, maka untuk membersihkannya cukup dengan ini, badan yang dalam atau perutnya jari. Kalau jari ditekuk kemudian dimasukkan, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 2 adalah memasukkan sesuatu yang mestinya tidak ada lubang, tapi sesuatu itu atau jauf, rongga, bisa terhubung ke saluran ke dalam, bisa sampai ke saluran lambung.
Contohnya apa? Contohnya adalah transfusi darah atau memasukkan jarum suntik ke dalam urat nadi, ya, yang ini adalah rongga, yang ini bisa menjalar ke tubuh. Itu tidak boleh, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 3 adalah muntah dengan sengaja. Ibu yang hamil misalnya, yang biasa ngidam, bau apa sedikit muntah, itu tidak masalah, tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Tapi kalau muntah dengan disengaja, misalnya dipancing, dimasuki sesuatu mulutnya, kemudian muntah, maka itu membatalkan puasa. Dan ingat, tadi sudah saya sampaikan bahwa ludah ditelan itu syaratnya boleh, ya, tidak membatalkan puasa. Itu syaratnya kalau masih murni. Lah kalau seseorang yang muntah, mulut ini masih ada muntahnya, kemudian menelan ludah campur dengan muntahan tadi yang di mulut, itu bisa membatalkan puasa karena ludah sudah bercampur dengan muntah di mulut yang masih ada di mulut, yang itu najis hukumnya. Maka kalau seseorang muntah tidak sengaja, yang mestinya tidak membatalkan puasa, bagaimana supaya aman? Maka harus mengambil air, kemudian untuk mensucikan atau membersihkan bekas yang ada di mulut. Ya, setelah bersih, baru ludah bisa ditelan seperti yang tadi. Kemudian yang nomor 4, hubungan kelamin atau senggama antara suami dan istri. Bagaimana kalau bukan suami istri? Suami istri yang halal saja gak boleh, bisa membatalkan puasa, apalagi hubungan kelamin yang bukan suami istri atau zina, jelas, ya, dosa dan membatalkan puasa. Senggama, hubungan kelamin antara suami dan istri, itu ada ketentuannya. Untuk suami, ketika kepala penis itu sudah masuk, maka membatalkan puasa. Untuk istri, meskipun kepala itu belum masuk keseluruhan ke vagina, itu sudah membatalkan puasa. Yang nomor 5 adalah keluar sperma dengan sengaja, misalnya onani, ya. Jadi kalau seorang yang bermimpi di siang hari, tidak sengaja kan mimpi kan, itu tidak membatalkan puasa. Yang nomor 6, 7 dan 8 itu satu paket, wanita, ya, wanita yang haid, wanita yang melahirkan, wanita yang nifas. Jadi meskipun seorang wanita kurang sebentar waktu berbukanya, tapi ia keluar darah haid, maka pada saat itu batalah puasanya. Sama, melahirkan juga begitu, meskipun kurang sebentar waktu berbuka, kok melahirkan, maka batalah puasanya. Kemudian yang nomor 9 adalah hilang akal. Hilang akal itu ada kalanya gila, ada kalanya pinsang. Gila, meskipun sebentar saja gilanya, tetap membatalkan puasa. Jadi misalnya seseorang yang sehat, kemudian siang hari itu ujuk-ujuk, ya, tiba-tiba dia gila, meskipun gilanya itu sebentar, tetap membatalkan puasa. Kalau pingsan, pingsannya harus sehari full. Jadi misalnya habis sahur dia niat puasa, kemudian dia pingsan itu bangun lagi setelah maghrib, isya misalnya, ya, maka puasanya ini nggak sah, batal. Tapi kalau dalam pingsan tadi, siang ia kemudian bangun sebentar, teringat sebentar, sadar sebentar, terus mungkin dia kaget, ya, melihat, loh, kok ternyata kok sudah siang, kemudian dia pingsan lagi misalnya, ya, pingsan lagi, ya, maka sebentar dia sadar itu tidak membatalkan puasa. Jadi syaratnya pingsan bisa membatalkan puasa itu sehari full, setelah sahur sampai melewati maghrib. Yang terakhir adalah murtad. Murtad itu sudah keluar dari Islam. Bisa jadi ia sudah tidak lagi mengakui keberadaan atau kekuasaan Allah. Ia menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina malaikat. Tentang keimanan ini sudah
tidak diakui lagi, sudah dinistakan. Maka seorang yang seperti ini, ia puasa, batalah puasanya karena ia dianggap keluar dari Islam. Demikian para pemirsa, beberapa hal yang perlu diketahui oleh umat Islam, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Adapun mengenai seseorang yang puasa kemudian batal atau seseorang yang meninggalkan puasa, apakah nanti ia qadha saja, apakah nanti ia harus membayar fidyah, apakah dia harus membayar kafarat, nanti akan kita simak dalam video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.